ada buket bunga yang cantik diberikan buat Anda spesial dari orang terkasih. Senang pastinya ya dapat satu hadiah apalagi bunga. Biasanya ini kalau cewek-cewek atau perempuan tuh senang banget kalau dikasih bunga. Tapi ternyata tidak semua perempuan bisa merangkai bunga, smart listener. Termasuk saya. Saya cuma bisa menikmati wanginya aja, keindahan tampaknya saja, warna-warnanya. Tapi kok merangkai bunga itu apa ya? Emang ada seninya tersendiri gitu ya, dan tidak semua orang ternyata walaupun kelihatannya gampang tapi ada teknik khusus ternyata di balik itu semua. Nah, sore hari ini kita akan belajar soal itu, smart listener, dan senang sekali saya sudah kedatangan wanita-wanita cantik para perangkai bunga Sulawesi Selatan yang tadi juga kita sempat dibawain bunga ya. Kita langsung kenalan aja sama wanita-wanita cantik dari Ikatan Perangkai Bunga Indonesia Sulawesi Selatan atau IPBI Sulsel. Selamat sore ibu-ibu cantik. Selamat sore, Mbak cantik juga. Apa kabar? Wih, ini menter banget ya warnanya. Wow. Kalau misalnya Anda sekarang liatin live streaming kita, nonton kita di YouTube channel Smart FM Makassar, kelihatan warnanya cemerlang. Halo. Oke, bener ya, Ikatan Perangkai Bunga Indonesia, Yes, IPBI betul. Sulsel. Oke, apa sih IPBI itu? Seperti apa sih gerakannya? Nanti akan kita tanya-tanya lebih lengkap. Tapi kita harus kenalan dulu satu-satu sama mereka yang hadir di sini. Yang pertama pasti ada si kalau kita di Makassar bilang tolonya mini. Kita ada Ketua DPD Sulsel dari IPBI Sulsel sendiri, ada Ibu Sulifa Sudarius. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabarnya? Ya, sehat dan Sehat? bahagia Sehat karena dan bisa bahagia. bersama-sama dengan Smart FM hari ini. Oke, selain ada Ibu Sulifa di sini, dia didampingi oleh dua bidadarinya juga. Wow. Yang pertama kita ke yang paling dekat sama saya ya. Ada kita ke ketua DPC dulu ya. Kita DPC-nya ini. Oh, ketua Ya, DPC dulu. Ibu Ana. Oh ya, terbalik soalnya di sini tulisannya. Oke, ada ketua DPC IPBI Makassar yaitu Ibu Meliawati. Yes. Selamat sore Bu Mel. Selamat sore. Hari ini sehat? Sehat, puji Semangat. Tuhan. Sangat semangat. Oke. Selain Ibu Mel, Ibu Sulifa, juga ada Ibu Catherine di sini sebagai sekretaris DPD ya. Yes. DPD IPBI Sulawesi Selatan. Oke, udah ada Ibu Sulifa, Ibu Mel dan juga Ibu Catherine, dan mereka ini adalah punggawanya IPBI ya di Sulawesi Selatan dan juga di Kota Makassar khususnya. Nah, saya penasaran gitu. Saya pikirnya emang merangkai bunga itu adalah sesuatu gampang lah ya, tinggal masukin bunga di vas atau pot gitu. Dijelaskan dulu dong Bu Sulifa, apa sih sebenarnya IPBI di IPBI Sulsel ini dan sejak kapan terbentuknya khususnya di Provinsi Sulsel? Oke, terima kasih Mbak. Selamat sore para Smart Listener semuanya. Senang sekali pada hari ini tanggal 1 September bertepatan dengan hari ulang tahun IPBI yang ke-33. Yeay. Kami mengangkat tema adalah Rona Nusantara, di mana alam dan budaya Nusantara itu kami wujudkan dalam satu rangkaian bunga yang saat ini lagi live juga di YouTube Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Nah, Ikatan Perangkai Bunga Indonesia untuk DPD Sulawesi Selatan ini baru berumur 2 bulan. Ya, kami dilantik itu pada waktu bulan Juli tanggal lahir sebagai kepompong dan akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Asik. Ya, seperti tema kami punya rangkaian pada hari ini dalam Rona Nusantara untuk DPD Sulawesi Selatan Makassar. Nah, IPBI ini lahir di Makassar dan akan tumbuh menjadi DPD yang berkembang karena pada hari ini baru Makassar, tetapi akan muncul DPC yang lain, misalnya seperti di Maros, di Tanah Toraja, ataupun di Goa dan beberapa kabupaten lainnya. Hal itu yang menjadi semangat kita bahwa orang-orang
atau personil atau anggota untuk IPBI adalah orang-orang anak bangsa yang mau berkarya, yang mau mewujudkan potensi mereka yang masih tersembunyi sebenarnya. Itu yang kami mau rangkul untuk menjadikan satu kesatuan di dalam IPBI. Begitu, Mbak. Oke, luar biasa. Berarti cocok ya kalau hari ini kita sebut kayak lagunya Vina Panduwinata, September Ceria. Karena hari ini ceria banget IPBI ulang tahun ya. Berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Cocok berarti kalau dari awal tadi saya bilang selamat ulang tahun begitu ya. Cocok dong. Oke, tapi IPBI memang usianya udah 30-an. 33. 33 ya. 33 tahun hadir di Indonesia, tapi untuk di Sulawesi Selatan sendiri baru saja diresmikan 2 bulan yang lalu berarti ya. Ya. Seperti yang tadi Ibu Sulifa katakan gitu. Nah, saya penasaran apa sebenarnya yang menjadi dasar atau background IPBI itu harus juga terbentuk di Sulawesi Selatan gitu. Sebelum akhirnya diputuskan di Sulawesi Selatan dan juga khususnya yang sekarang juga ada di Kota Makassar. Siapa nih yang jawab? Terserah siapa yang mau jawab. Mungkin dari Ibu Sulifa dulu baru ke Ya, Ketua oke. DPC. Terima kasih. Jadi saya menyambung tadi mengenai kepompong itu. Sebenarnya IPBI ini sudah pernah ada. Oh, oke. Iya, cuman mungkin ada regenerasi, Mbak. Ada regenerasi sehingga tongkat estafet ini diberikan kepada kami yang menjadi penyambung daripada bangkitnya, lahirnya, majunya IPBI di Sulawesi Selatan. Itu saja, dan kami berterima kasih juga kepada rekan-rekan pendahulu IPBI Sulsel yang lalu yang sudah membawa sampai pada saatnya kami memegang tongkat estafet tersebut. Gitu mungkin, Mbak. Jadi Oke. udah ada dulu, kemudian Betul. sempat tenggelam dan muncul kembali. Iya. Gitu ya. Nah, kalau di Aku mau Makassar nambah sendiri dikit. seperti apa? Mungkin nambah dikit ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa harus ada IPBI ini, bahkan kalau memang bisa di semua provinsi, sebaiknya semua provinsi ada ya. Bisa di semua kabupaten ada DPC, sebaiknya juga lebih bagus lagi gitu. Ya. Terus kenapa harus ada? Pertama, bunga itu sangat lekat dengan kebudayaan kita. Ya. Hampir di semua daerah di Indonesia ada keterkaitan antara budaya dengan bunga. Contohnya di Jawa ya, di Jogja, seni merangkai janur itu banyak dipakai di kegiatan-kegiatan ritual kebudayaannya. Dan ternyata dengan acara ulang tahun IPBI yang ke-33 ini, dengan membuat acara Rona Nusantara. Budaya Nusantara, itu teman-teman dari DPP Pusat menginginkan kita semua dari seluruh daerah yang sudah ada DPP-nya itu menggali kebudayaan kita masing-masing, kemudian mengangkatnya menjadi satu rangkaian yang tentu saja ada kaitan dengan kebudayaan Flora, itu, ya. dengan flora masing-masing daerah itu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa? Ya karena memang itu sebenarnya bunga itu sudah menjadi bagian dari kebudayaan kita semua di seluruh Indonesia. Misalnya satu lagi, saya kasih contoh lagi ya. Kemarin ada dari teman di mana ya, yang Aceh ya, Aceh. Ya. Aceh itu membuat satu rangkaian daun sirih, itu dipakai untuk ritual pengantin. Ya. Sebenarnya Makassar Antaran. juga kan. Antaran. Kalau apa tuh mapaci? Mapaci Itu kan gudang pakai daun, benih ya. iya kan? Ada juga unsur floranya kan? Pakai apa itu aslinya? Daun paci. Ya. Nah, kenapa? Pakai daun nangka. Ya, itulah kan. Jadi flora itu sangat dekat dengan kebudayaan juga. Jadi ya sudah selayaknya dan sewajarnya kalau dikembangkan ke seluruh daerah di Indonesia ya. Oh. Kami yang tumbuh subur di Tanah Toraja seperti Lombok Katoko, padukan dalam satu rangkaian. Itu luar biasa, dan mungkin akan banyak lagi floral yang lain lagi ya yang akan kita garap. Nah, ini menjadi challenge buat kita dan lebih semangat lagi. Oke, baik. Berarti dengan berdiri
begitu ya, akan menyebarkan nilai-nilai kearifan lokal Yes. melalui flora Ya. gitu Iya. ya, dan juga menggali kembali apa sih sebenarnya kebudayaan kita di Sulawesi Selatan ini yang belum tampak gitu ya dari floranya, karena kan setiap daerah, setiap provinsi itu pasti punya tanaman khas tersendiri. Iya Ya, nggak sih? betul. Nah, nanti kita akan lebih lanjut juga ngebahas keberadaan IPBI sendiri ini selain ada di Sulawesi Selatan di mana saja dan gerakannya sejauh ini apa saja sih? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Smart Listener, Anda bisa ikutan ngobrol bersama kami, boleh langsung tuliskan komentar Anda di YouTube channel Smart FM Makassar atau ke WhatsApp di 0811461011.